di luar. Ya enggak, nih apa nih, gimana nih? Dan saya terus ya Allah saya ngomong yang kita lihat yang berdebat yang tahun itu kan gak ada sosoknya, sekarang mau kita lihat nih. Dan ibu orang yang sangat beruntung ya, dari ratusan juta orang yang ya. Terus begitu dibuka digunting orang udah rame-rame, sebenarnya nggak boleh dilihat, nggak boleh dirabanya dilihat. Tapi kami yang klaster 1 pada umumnya megang. Siapa aja di klaster 1 tuh? Ibu dari pihak Bang Egy, Ibu Bang Al-Katiri. Ya. Terus Isbullah anaknya Bang Egy. Iya. Kemudian Ibu Kurnia Dari Bang Egy ini ya. Enggak, yang tersangkanya Ibu Kurnia. Oh iya, Ibu Rustam tersangkanya. Kemudian DHL Rizal DHL. Fadila. Kemudian juga ada namanya si Ak itu apa namanya? Kozinudin itu. Oh, Kozin ada. Ikut megang juga dia. Ikut lihat. Pokoknya dia ikut lihat. Kalau megang saya nggak tahu. Yang penting banyak yang megang, hampir semua yang megang. Dia mau tutup, saya tahan dengan ujung jari saya. Itu ada robek kan. Saya tusuk dengan ujung jari saya pegang. Ada apa namanya? Emboss. Ada embossnya. Ada emboss. Watermark. Nah, ini game over. Real ini game over ini. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada watermarknya. Lintasan stempel. Ada. Jadi saya melihat, saya merinding, terharu. Kemudian dipegang tangan saya oleh Ibu Kurnia. Bu Eli, kita bersyukur kita bisa lihat dari sekian juta orang. Katanya, iya ya Bu Kurnia, katanya kan. Nah, beruntung kita bisa melihat. Kita melihat asli dari fotokopi yang selama ini beredar, yang menjadi keributan. Apa sih salahnya lihat ijazahnya cuma begini doang gitu. Nah, kemudian saya termenung. Luar biasa gelar perkara hari ini. Allah membolak-balikkan hati umatnya, yaitu pimpinan sidang di gelar perkara itu, sehingga mungkin dengan segala risiko dia siap. Tujuannya untuk mengurangi volume polemik, volumenya kan sudah tinggi nih, dikurangi volume polemik itu. Mungkin itu tujuannya. Toh nanti akan dibuka juga. Saya terharu. Saya berikan apresiasi yang setingginya. Bagi saya, secara pribadi, saya puas. Dan mereka lihat semua, termasuk Kozinudin. Dekat, berdiri dekat situ. Sangaji. Semua ngelihat. Di semua tim lawyernya. Ini bentar, ini statement ini secara tidak langsung ini membahayakan profesionalisme dokter Tipan. Aduh ya Allah, kasihan. Syukurin lah pokoknya Allah. Banyak yang pegang loh. Memang nggak boleh pegang, kita pegang. Pokoknya ini ketahuan ya Bapak, dari statement kuasa hukum kakek Gus Jara ini ketahuan bahwa siapa yang pembohong sebenarnya Bapak. Kan dulu kita berupaya selagi bisa pegang, kita pegang ya kan. Jadi yang kata Ibu Tisa, kita nggak boleh sentuh, nggak boleh pegang, benar. Tapi mereka kan orang-orang yang elegan, nggak mau arogan, ngacak-ngacak terus, nggak mau ambil ngacak-ngacak. Bukan elegan Bu, tapi sok jual mahal. Padahal mau itu sebenarnya. Kalau kita kan mau aja. Yang penting kita kepingin tahu, kepo gitu ya. Memang benar-benar pingin tahu gitu. Udah depan mata. Depan mata, kok kita nggak ngambil kesempatan. Walaupun mau marah, mau dilarang, kita kan nggak peduli. Yang penting ada kesempatan ya kita lakukan gitu. Saya harus mengatakan emboss ya, kemudian watermark ada. Gambar emboss mas, jangan bilang emboss. Kita nggak merekam. It doesn't mean. Panik. Ini pokoknya ketahuan ini siapa pembohong sebenarnya nih, parah memang. Kalau ada watermark dan emboss itu kemudian asli. Yes, saya setuju. Diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan, misalnya yang ada 12 nama itu. Nah ternyata Pak Jokowi bilang, saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang ini kalau ingin dimaafkan ya kita ya, kalau kakek Gus Jana boleh lah, tapi ditukarlah dengan Om Tom kan.
akan terus dituntut dimaafkan, gitu. Itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu apa namanya ya, nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Dulu nantangin kalau berani silahkan laporkan katanya. Sekarang udah dilaporin bilangnya jahat. Udah ditunjukin ijazahnya bilangnya nggak percaya. Emang susah ya guys kalau misalkan kita mau memberikan bukti segimana rupa pun sama orang yang membenci kita, mereka tuh nggak akan percaya. Komen dong guys, kalian yang tahu dia itu sebenarnya punya dendam apa gitu sama Pak Jokowi sampai sebegitu bencinya. Banyak sebenarnya Pak. Hambalang, terus masalah dia menjadi apa itu ya banyak sekali lah pakainya. Gitu. Padahal aku juga dulu nggak mencoblos Pak Jokowi sama sekali, tapi pas dia jadi presiden ya udah ya, dia udah kepilih juga gitu. Tapi kenapa dia kayak benci banget gitu sama Pak Jokowi? Kenapa guys? Ada yang tahu nggak? Coba komen kasih tahu aku. Kalian sering lihat nggak kalau pas lagi debat Roy Suryo itu sering banget memotong pembicaraan orang. Dia menyela, ngomong terus nggak mau berhenti. Halo semuanya, Sinterklas sudah sampai di Official Gold. Sinterklas mendoakan seluruh. Kalian pasti mikir orang itu stres, nggak